Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Danis Channel, yaitu channelnya para petani organik. Baik sahabat tani, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat atau bisa memotivasi sahabat-sahabat semua, apalagi khususnya para petani kencur. Baik sahabat tani, mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat. Dan apabila sahabat-sahabat ada yang sakit, mudah-mudahan sakitnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa beraktivitas kembali, khususnya dalam pertanian. Baik sahabat tani, langsung saja ini saya akan mereview bagaimana caranya proses penanaman kencur supaya bisa menghasilkan hasil yang melimpah. Baik sahabat tani, pertama-tama saya akan jelaskan. Di sini adalah tanaman kencur, umurnya kurang lebih 5 bulan. Nih sahabat tani, langkah awalnya sahabat tani, ini kan kebetulan waktu penanaman saya tidak bisa meliput, jadi ini udah umur 5 bulan. Coba di sini saya akan jelaskan bagaimana cara proses dari awal sampai perawatan dan nanti proses waktu panennya, berapa lama waktu panennya. Baik sahabat tani, di sini pada awalnya sebelum kita menanam kencur adalah kita persiapkan lahan. Nah, banyak yang bilang sahabat-sahabat yang lain itu kita tidak punya lahan yang lebar. Nah, di sini sahabat tani yang salah. Kita sekarang sebagai petani cerdas itu kita harus memanfaatkan lahan-lahan sempit atau lahan seadanya, atau di lingkungan atau di sekitar atau di pekarangan rumah kita. Nih sahabat tani, contohnya seperti tanaman kencur ini adalah ditanam di belakang rumah atau di samping rumah. Nih, ini sebenarnya nggak lebar, cuman ini bisa buat aset atau penghasilan yang positif. Nih sahabat tani, jadi buat sahabat-sahabat semua, di sini kita tidak bicara masalah luas atau lebarnya lahan. Jadi bagaimana caranya kita untuk memanfaatkan lahan tidur itu menjadi lahan yang produktif. Nah, di sini sahabat tani seperti ini. Ini adalah kurang lebih tanaman tumpang sari. Ini ada kencur, ada cabai, ada juga apa itu namanya, daun bawang tuh, dan tanaman-tanaman yang lain. Nah, kembali lagi ke pembahasan sahabat tani. Proses awal dari penanaman kencur ini yang pertama adalah dalam pengolahan lahan. Nah, dalam pengolahan lahan ini sahabat tani, yang pertama kita gemburkan lahan terlebih dahulu. Kita gemburkan, bisa pakai cangkul atau bisa pakai bajak, yang penting tanah itu bisa gembur. Setelah gembur, kemudian kita bentuk bulut atau bentuk bedengan seperti ini. Nih bedengan, ini kurang lebihnya bedengan ini adalah 1,5 meter. 1,5 meter. Habis itu kita kasih drainase, kemudian 1,5 meter lagi kita kasih drainase. Fungsi dari drainase ini adalah untuk menghindari air yang terlalu banyak di bedengan kencur ini. Jadi kalau curah hujan itu terlalu tinggi, itu airnya bisa mengalir ke drainase ini, atau yang di tempat saya itu namanya paret. Nah, kita kasih paret. Nah, fungsi paret ini adalah untuk menyerap air atau menuntaskan air yang ada di bedengan kencur ini. Karena kalau kencur ini terlalu banyak mengandung air, nanti kencurnya itu akan busuk dan tanaman ini akan mati. Jadi kita menyiasatinya adalah membuat bedengan dengan jarak tanam 2,5 meter dengan diselingi drainase atau paret. Baik sahabat tani, setelah kita mempersiapkan lahan, kita gelut seperti ini, kemudian kita melakukan penyebaran pupuk kandang. Nah, di sini penanaman ini kita menggunakan pupuk kandang atau menggunakan cara dengan organik. Kita menggunakan pupuk kandang, bisa sahabat semua menggunakan pupuk kandang dari kotoran kambing, kotoran sapi, atau pakai kotoran
ayam. Kebetulan tanaman ini di sini kita pakai pupuk kandang kambing sama pupuk kandang sapi, karena yang saya punya itu, jadi kita menggunakan itu. Nah, setelah kita tebarin pupuk kandang, kemudian kita cangkul kembali atau kita aduk lah istilahnya. Kita aduk. Setelah kita aduk, baru kita diamkan kurang lebih 2-5 hari untuk penyerapan pupuk kandang itu sendiri. Kemudian setelah itu kita baru mempersiapkan bibit. Nah, bibit ini tidak kalah penting, kita harus memilih bibit yang tua sahabat tani, karena bibit yang bagus itu akan mempengaruhi hasil tanamannya. Setelah kita persiapkan bibit, kemudian bibit itu kita tanam langsung sahabat tani ya. Kalau kencur itu kita tidak perlu membuat bedengan untuk penyemaian. Jadi jarak tanamnya kurang lebih 30 cm sampai 25 cm, atau biasanya saya 1 jengkal seperti ini sahabat tani. Nah, ini 1 jengkal seperti ini kita tanam, lebarnya juga segini kalau saya tanamnya ya sahabat tani. Nah, setelah itu baru setelah kita tata semua kencurnya ini ke dalam bedengan, kemudian kita timbun dengan tanah. Kita timbun tipis. Setelah kita timbun tipis, kemudian langkah selanjutnya tinggal kita melakukan penyiraman rutin. Kalau masa tanamnya masih muda, masih 0 sampai 1 bulan, kalau kondisinya cuacanya tidak turun hujan, jadi kita melakukan penyiraman secara rutin, minimal 2 hari sekali. Dan cara penyiramannya itu pun ada waktunya sahabat tani. Cara penyiramannya adalah yang baik adalah sore hari. Jadi waktu penyiraman itu sore hari. Setelah lebih dari 1 bulan, baru kita tinggal melakukan perawatan. Kalau tidak ada kalau tanaman kita ini tidak terserang penyakit, kita cukup melakukan penyiangan atau penyambutan rumput atau pembersihan gulma-gulma yang ada. Setelah selanjutnya cuman kita lihat kondisinya tanaman sahabat tani. Kalau tanamannya sehat seperti ini, kita cukup membersihkan gulma-gulma atau membersihkan rumput-rumput yang ada di sekitarnya. Nih sahabat tani. Baik sahabat tani, itulah ilmu atau sedikit yang saya bisa bagikan tentang menanam kencur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini atau sedikit ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.